warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir. Nah, sebelum kita awali, lebih baik kita membaca doa dulu dipimpin oleh Indra ya. Silakan Indra dipimpin doanya. Semuanya tangannya diangkat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengulas sedikit materi di minggu kemarin ya. Apa minggu kemarin materinya? Ada yang masih ingat? Ada? Pak. Ya. Kemarin kita membahas tentang sujud syukur. Nggak ingat lagi? Sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, yang mana sujud syukur ini kita bersujud ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud tilawah itu ketika kita mendengar surat ataupun ayat sajadah. Ya. Sudah dipahami ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita belajar tentang jinayat. Tahu apa itu jinayat? Belum, Bu. Jinayat, Bu. Belum dulu. Sudah tahu Indra jinayat? Jinayat, mayat bukan, Bu? Bukan mayat. Mayat lain lagi. Orang yang sudah meninggal itu namanya mayat. Tapi ini jinayat. Oh ya, Bu. Saya tahu, Bu. Jinayat membahas tentang hukum bunuh-bunuh, Bu ya. Iya, betul ya. Jinayat itu membahas tentang hukum membunuh. Nah, setelah nanti kita mempelajari materi jinayat, nanti Ibu harap kepada peserta didik ataupun anak-anak Ibu sekalian itu bisa menganalisa atau menganalisis tentang jinayat dan hukumnya. Kemudian bisa mengartikan apa itu jinayat. Jadi kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa, oh ini namanya jinayat, oh ini termasuknya. Itu anak Ibu sudah bisa mengklarifikasikan semua ya tentang hukum jinayat ya. Sekarang Ibu tayangkan. Nah, Ibu ambil. Nah, nampak semua? Nampak. Nampak apa nih? Gambar Orang sedang membunuh, Bu. Iya, gambar seseorang sedang membunuh ataupun ingin membunuh. Berarti dapat diartikan jinayat ini adalah apa? Pembunuhan, hukuman bagi pembunuh. Pembunuhan yang mana? Coba siapa yang mau baca pengertian dari pembunuhan? Siapa yang baca? Indra ya, silakan. Junita. Oh, Junita. Silakan Junita dibaca pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, atau dengan kata lain, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Iya, berarti membunuh ini secara tidak langsung bisa dikatakan menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan benda yang tajam, baik mematikan ataupun tidak mematikan. Ya. Ini gambar apa? Orang yang sudah dibunuh. Iya, ini gambar apa? Kecelakaan. Gambar mobil kecelakaan, Bu. Ya. Kalau yang ini?
Sapu lidi, Bu. Sapu lidi. Dari ketiga gambar ini, kira-kira dari peserta didik dapat menganalisa gambar ini apa? Maksud dari gambar ketiga-tiga ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Proses hilangnya nyawa seseorang. Iya, betul. Yang lain? Ada yang tahu dari ketiga gambar ini? Ada sapu lidi, mobil ketabrak, orang membunuh. Ada yang tahu? Oh Bu, orang yang tertabrak, kemudian dibawa sama ambulan dan darahnya disapu pakai sapu lidi, Bu. Ya benar ya. Nah, jadi semuanya benar. Cuma sedikit belum lengkap ya. Nah, jadi dari ketiga-tiga gambar ini, gambar pertama kita kan ini materi tentang jinayat, maksudnya pembunuhan. Nah, ini gambar pertama orang yang membunuhan. Berarti dalam jinayat ini atau dalam pembunuhan ini ada tiga macam. Pertama ada pembunuhan sengaja. Nah, ini gambarnya. Ini pembunuhan dengan sengaja. Bisa dipahami? Paham, Bu. Berarti pakai pisau sengaja, ya. Nah, kalau ini mobil yang ketabrak, berarti pembunuhan yang tidak sengaja. Akan tetapi tersalahkan karena kelalaian supir ya. Nah, berarti ada berapa pembunuhan? Dua. Nah, kalau ini sapu lidi. Ini sapu lidi ini pembunuhan seperti sengaja. Ya, bisa dipahami? Bagaimana Ibu? Nanti anak-anak Ibu kan pasti digoda Ibu kok sapu lidi. Contohnya pembunuhan seperti sengaja, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kalau kita lihat sapu lidi ini ketika kita membunuh orang pasti tidak akan membuat kemudaratan, adapun pasti tidak akan menghilangkan nyawa. Itu yang secara realita yang kita secara logika yang kita lihat. Akan tetapi apabila ada seseorang membunuh pakai sapu lidi, meninggal orang tersebut. Nah, ini kan sudah seperti sengaja. Tapi pada kenyataannya kalau dilihat secara logika, kita pukul seseorang pakai sapu lidi atau kita bunuh seseorang pakai sapu lidi ini tidak akan membawa mudarat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini macam-macam pembunuhan ya. Kemudian larangan membunuh. Larangan membunuh. Kenapa Allah melarang membunuh? Karena membunuh adalah perbuatan yang dilarang Islam. Karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Nah, ini juga akan dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 33. Nanti anak-anak bisa melihat dalam Al-Quran ayat Al-Isra surat Al-Isra ayat 33 ya. Kemudian ini sudah Ibu jelaskan. Nah, satu lagi hikmah larangan membunuh. Oh, dasar ya. Hukum larangan membunuh. Nah, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuh diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, apa Indra? Coba. Kawan kami bukan waktu di pesantren dicentil sama guru meninggal. Guru kami masuk penjara. Padahal nggak dibunuh, cuma lagi main-main lah, bercanda sama ustadznya. Tapi mengakibatkan meninggal. Ya. Nah, itu namanya pembunuhan seperti sengaja. Ya. Nah, seperti Ibu bilang barusan, pembunuhan kan ada 3 dia. Ada pembunuhan sengaja dan ada pembunuhan
tidak sengaja tapi tersalahkan, dan ada pembunuhan seperti sengaja. Jadi pertanyaan dari Indra barusan itu adalah pembunuhan yang seperti sengaja. Ia ada hukumannya juga, cuman kita tidak membahasnya pada hari ini, nanti kita bahas di minggu ke depan. Ini materi kita hari ini tentang pembunuhan ya. Jadi bagaimana, kenapa dia di penjara atau apa hukuman yang pantas diberikan kepada orang tersebut. Nah, nanti ke depan kita bahas ya. Minggu depan kita bahas. Nah, bisa dipahami ya? Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memberi tugas, sedikit kita rangkum. Siapa yang bisa merangkum materi kita hari ini? Ada yang bisa rangkum materi kita hari ini? Yunita, Bu. Ya, baik ya. Jadi, kebetulannya dari anak-anak Ibu bisa mengingatnya, pembunuhan ini adalah menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan menggunakan benda tajam, baik mematikan ataupun tidak mematikan. Kemudian pembunuhan ada 3, diingat nak ya. Ada 3. Pertama ada pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan seperti sengaja. Ya, nah jadi kita seorang muslim ini tidak boleh kita untuk membunuh. Ya, karena kita sesama manusia harus menghargai, harus menghormati nyawa seseorang. Karena nyawa seseorang itu adalah sangat-sangat berharga. Ya, nak ya. Nah, ya Bu. Berarti kita sekarang bagi kelompok ya. Kelompok yang sudah Ibu bagikan masih ingat? Masih ingat? Masih, Bu. Masih. Ya, Masih. kita kan ada 3 kelompok. Jadi Ibu minta dari ketiga kelompok ini menganalisa atau menganalisis contoh pembunuhan. Misalnya ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 tolong menganalisis inayat dan hikmahnya ini mengenai pembunuhan yang sengaja. Ya, kelompok 1 ya. Ditulis nak ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 2 ini tentang pembunuhan tidak sengaja akan tetapi tersalahkan. Ya, bisa ya kelompok 2. Siapa ketua kemarin? Yunita ya. Nah, Ya, diingat Bu. ya. Yang ketiga ini tentang pembunuhan seperti sengaja. Ya, Susi ya. Ya, Bu. Ya, ini nanti dari masing-masing kelompok menganalisa atau menganalisis contoh-contoh pembunuhan yang ada di sekitar. Ya, Ibu kasih waktu barang 20 menit untuk mengerjakannya, kemudian kita presentasi ya. Ya, sekarang Ya, ya, Bu. dimulai. Ya, Bu. Ya. Oke, Bu, kelompok 1 pertama, Bu. Yang mulai. Silakan. Pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan oleh oknum secara sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan, Bu. Direncanakan, pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Contohnya misalnya, Bu, tusuk pakai pisau, kemudian dibuang ke sungai. Itu pembunuhan yang sengaja biar hilang jejaknya. Ya, benar ya. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kita beri apresiasi ya. Alhamdulillah. Selesai ya? Selesai kelompok 2, kelompok 2 selesai ya. Alhamdulillah. Selesai. Diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi pesan dari Ibu, kita selaku manusia saling menghargai sesama ya. Karena nyawa seseorang itu adalah sangat harus dihargai. Ya, Nak ya. Nah, jadi jangan sekali-kali kita memenuhi walaupun ada seseorang yang tidak nggak suka dengan kita, iri dengan kita, tapi kita tetap biasa-biasa saja. Ya. Jangan membawa kepada bunuh-membunuh. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Udah, Bu. Alhamdulillah.
ke depan Ya, bisa Bu. ke depan kita lanjut dengan materi bukan. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.